Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarul Diana dengan nomor NPM 17095, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya, yaitu gambaran pengetahuan tentang penyakit tuberkulosis paru pada keluarga penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bandung. Untuk berdasarkan latar belakang, menurut WHO, TB merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia, di mana seperempat penduduk bumi itu terinfeksi oleh TB. Dan WHO Tuberculosis Report tahun 2018, secara keseluruhan kasus TB baru sebanyak 6,4 juta atau 64% dari insidensi TB, yaitu sekitar 10 juta, di mana kematian akibat TB secara global diperkirakan sekitar 1,3 juta. Dan menurut WHO Global Tuberculosis Report tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat kedua dengan kasus TB terbanyak. Dan dari profil kesehatan Depkes Provinsi Jawa Barat 2017 didapatkan 3 kabupaten kota dengan angka notifikasi rate kasus tuberkulosis tertinggi, yaitu Sukabumi 400 kasus, Cirebon 396 kasus, dan Bandung 386 kasus. Di mana angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Bandung sebesar 90,50%, keberhasilan tertinggi di Puskesmas Sukajadi dengan angka 100%, dan terendah itu di Cikarang dengan 73,95%. Di mana faktor resikonya itu salah satu sanitasi lingkungan yang buruk, tidak diberi vaksinasi, faktor usia, kontak dengan penderita, imunitas yang buruk. Rumusan masalahnya itu adalah bagaimana gambaran pengetahuan keluarga tentang TB paru pada keluarga penderita TB paru di Puskesmas Cikarang Kabupaten Bandung, di mana tujuannya itu untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang penyakit TB paru pada keluarga penderita TB paru di Puskesmas Cikarang Kabupaten Bandung. Manfaat penelitian yang untuk manfaat akademik itu membuka dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat mengenai gambaran pengetahuan tentang penyakit TB paru pada keluarga penderita TB paru, serta dapat menjadi bahan penelitian yang akan datang. Untuk manfaat praktis, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan tentang TB paru, untuk di Fakultas Kedokteran dapat menjadi informasi tambahan dalam proses pembelajaran, dan bagi peneliti ini merupakan tambahan pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan tentang TB paru. Nah, kerangka pemikiran dari sini adalah pasien yang terinfeksi TB akan melakukan kepatuhan berobat atau mempengaruhi kepatuhan berobat untuk sembuh, di mana keluarga dengan pengetahuan TB yang baik akan mensupport keberhasilan minum obat sehingga kepatuhan berobat itu akan menjadi berhasil dan sembuh. Untuk subjek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga penderita TB paru yang tidak serumah namun berobat di Puskesmas Cikarang Kabupaten Bandung. Untuk kriteria inklusinya itu adalah keluarga penderita TB paru yang berobat di Puskesmas Cikarang Kabupaten Bandung, bersedia mengisi kuesioner. Kriteria eksklusinya tidak menjadi caregiver dan keluarga yang tidak serumah. Total sampling, pemilihan sampel diawali dengan survei pada populasi. Sampel yang dipilih adalah sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dan dalam penelitian sebanyak 66 subjek. Untuk teknik pengambilan sampel, data penelitian diperoleh dari alat penelitian berupa kuesioner. Kuesioner akan dibagikan dengan cara dari link Google Formulir yang akan dibantu oleh tenaga kesehatan setempat dan tidak boleh diwakilkan. Untuk metode penelitiannya itu adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, yaitu penelitian yang dilakukan hanya dalam satu waktu. Untuk variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang penyakit TB paru. Untuk analisis univariat itu adalah metode yang dilakukan untuk satu variabel untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel. Untuk aspek penelitiannya itu non-malafins, benefits, respect for person, dan juga justice. Untuk hasil penelitiannya itu setelah didapatkan sekitar 66 subjek yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi, didapatkan bahwa untuk berdasarkan jenis kelamin, yang terbanyak itu laki-laki di usia 46-55 tahun, suku Sunda, dengan bekerja, pendidikan terakhir SMA, penghasilan kurang dari 0,32 juta, hubungan dengan pasien terbanyak adalah orang tua, dan jenis pengobatan itu adalah pasien baru. Sedangkan untuk indikator karakteristik kuesioner, untuk penyebab itu terbanyak itu di kategori yang kurang, tanda-tanda itu di bagian yang baik, cara penularan itu di bagian cukup, pencegahan itu di baik, pengobatan pengetahuannya itu baik, pengawasan pengetahuan cukup, dan komplikasinya itu dengan terbanyak pengetahuan cukup. Nah, jadi secara keseluruhan, dalam tingkat pengetahuan terbanyak dari 66 subjek yang telah diteliti itu adalah sebanyak 44 orang dengan kategori cukup, yaitu atau persentase 66,7%. Kesimpulan dan saran, keluarga penderita tuberkulosis paru di Kabupaten Bandung adalah sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 46-55 tahun, status bekerja, berpenghasilan kurang dari 3,2 juta, hubungan dengan pasien adalah orang tua, dan merupakan pasien baru sebanyak 61 orang. Di mana keluarga penderita tuberkulosis paru di Puskesmas Kabupaten Bandung juga sebagian besar pengetahuan cukup dan baik, dan hanya terlihat dari indikator pengetahuan seperti penyebab, tanda-tanda, cara penularan, pencegahan, pengawasan, dan komplikasi. Untuk saran itu, melakukan penelitian serupa di Puskesmas yang memiliki persentase keberhasilan pengobatan tuberkulosisnya rendah, agar menjadi pembanding dari penelitian ini, dan memberikan penyuluhan lalu dilanjutkan dengan pretest dan posttest untuk mengetahui apakah pengetahuan responden meningkat dengan adanya penyuluhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.